Ya, bersama lagi sama saya Nabil Dali. Kita sekarang ada di talk show malam-malam yang selalu ada nanti-nantikan. Pada malam kali ini kita kedatangan bintang tamu, seorang mahasiswa yang aktif. Langsung saja kita panggil Jawad Muhammad. Halo, apa kabar Mas Jawad? Alhamdulillah. Sebelumnya, bagaimana keadaan Anda selama pandemi COVID ini? Tentunya ya beda ya dari kehidupan sebelumnya ketika COVID ini belum menyerang gitu. Ya ada bedanya gitu kan. Mungkin apakah ada dampak yang spesifikasi tentang perkuliahan Anda di masa pandemi COVID ini? Ya pastinya tentu ada. Kalau dulu kan kita bisa tetap langsung sama teman, ketemu sama dosen, sama teman-teman. Selain kita kuliah, kita juga berhubungan sosial gitu kan. Kita bersosialisasi secara langsung. Kalau waktu pandemi datang ya kita cuma ketemunya di online gitu. Ya, dari beberapa berita dan narasumber, saya dengar-dengar ini Anda termasuk mahasiswa yang aktif di internal kampus. Apakah itu benar? Kalau dibilang aktif juga nggak aktif banget gitu ya. Soalnya kalau di kampus cuma ikut himpunan, terus UKM. Kalau sekarang UKM juga nggak terlalu aktif aku di situ. Kalau boleh tahu, sejak kapan Anda masuk himpunan? Kalau masuk himpunan sejak awal dulu pendaftaran waktu semester 2 ya. Itu aku ikut, terus lanjut lagi 1 tahun sampai sekarang mau selesai. Oh, berarti Anda sudah 2 periode di himpunan Anda ini. Kalau boleh tahu nama himpunannya apa? Himpunan mahasiswa ilmu komunikasi Bapak. Anda tahu kan, Anda juga gabung di situ. Oh iya, maaf. Betul. Nah, kalau boleh saya tahu ini, pada periode pertama itu Anda menjabat sebagai apa dan divisi mana? Kalau dulu aku gabung di PSDM itu pengembangan sumber daya mahasiswa. Oke. Yang dulu barengan sama Yusti, Iqbal, sama Kating, ada Baus sama Mas Rian. Berarti itu masih di periode Mas Arbi. Mas Arbi. Kemudian pada periode selanjutnya kita tahu ini kan ketuanya sekarang ini kan Mas Soto. Iya. Anda menjabat sebagai? Aku di divisi Infocom kalau tahun ini. Kalau boleh tahu itu Infocom itu prokernya apa aja? Infocom prokernya kalau yang berjalan ya, komunikasi juga bersama itu cuma satu yang berjalan. Karena memang ya corona ya. Pandemi dulu udah hektik banget kan, ngerancang prokernya banyak banget, tapi prokernya kebanyakan yang memang harus tatap muka, jadi nggak bisa dilaksanakan. Kalau boleh tahu proker apa aja itu? Dulu punya rencana tuh bikin itu karena emang Infocom kan basicnya itu public relation gitu ya. Sebagai penghubung komunikasi antara komunikator dan komunikan. Salah satu prokernya dulu kita punya inovasi bikin kayak angkringan komunikasi. Itu kerja sama bisnis. Terus gambarannya di parkiran yang baru kan itu ada paling atas kan kayak terbuka gitu kan. Rooftop. Ya rooftop bisa dibilang seperti itu. Kita rencananya kayak bikin ya angkringan bareng-bareng gitu, duduk di situ yang targetnya Ilkom. Satu untuk menghubungkan satu sama lain antara Ilkom yang bawah, atas, dan sama ya kalau bisa sama anak-anak lain selain anak ilmu komunikasi gitu. Oh, berarti Anda membuat program kerja seperti itu secara tidak langsung Anda ingin menghubungkan semua dari warga ilmu komunikasi. Iya betul. Terus kalau di sisi bisnis juga itu kan bisa ngasilin uang banyak kan, soalnya kita jualan gitu. Terus selain kegiatan himpunan, apa sih kegiatan yang Anda lakukan? Kalau di kampus itu aja sih. Cuma himpunan dong? Iya, kalau di kampus himpunan doang. Tapi kalau di luar ya ada organisasi lagi. Apa itu kalau boleh tahu? Kalau di luar ada aku ikut forum genre di Jawa Tengah, terus juga mungkin buat Mas Jawad bisa dijelaskan dulu itu forum genre itu apa, mencakup tentang apa, dan sebagai apa Mas Jawad di forum genre itu? Forum genre itu ya forumnya genre itu kan generasi berencana. Kalau
orang-orang di luar sana yang belum tahu genre itu apa ya, generasi berencana yang itu adalah sebuah program yang dinaungi oleh BKKBN yang dicetuskan oleh BKKBN untuk mengkoordinasi kehidupan remaja agar mereka berencana kayak gitu. Nah di forum itu ya kita punya program kerja selayaknya organisasi-organisasi lainnya kayak gitu. Terus dari kan kesibukan Anda itu di kampus Anda mengikuti himpunan, di luar Anda mengikuti sebagai tadi duta genre ya? Ya dulu. Oh ya. Nah, bagaimana sih cara Anda buat mendisiplinkan waktu Anda agar tidak bertabrakan? Secara kan di himpunan pun banyak acara-acara yang harus dilaksanakan, begitu pula juga di genre ini sendiri. Sebenarnya itu bisa dibilang salah satu kelemahan dalam diriku ya. Agak sulit untuk memanage waktu karena ya kebanyakan kadang kita udah merencanakan gitu kan, udah merencanakan yang mana yang harus didahulukan, yang mana harus diikutkan, itu kan jadwalnya udah terlaksana. Tapi kadang di lapangannya, di kenyataannya ada aja yang tabrakan yang pada ini kita harus bikin skala prioritas gitu. Sering banget dulu kalau seumpama di himpunan ada acara, terus yang ada di Jawa Tengah juga ada acara, terus ya pada ini harus memilih gitu. Memilih. Anda memilih apa ini? Memilih ya tergantung pada posisi dan kapasitas yang ada di situ. Kalau seumpama memang aku lebih dibutuhkan di himpunan ya aku akan di himpunan. Tapi kalau emang di genre Jateng itu emang waktu itu aku kapasitasnya besar ya aku memilih di situ gitu. Bukankah di setiap program kerja itu Anda memiliki kapasitas yang sama dengan yang lainnya? Tentu saja dari kinerja Anda dan semua segi usaha atau Anda itu diperlukan dalam acara itu. Ya memang sebenarnya semua panitia, semua orang yang ada dalam organisasi itu ketika emang ada program kerja kan tetap mereka punya kapasitas yang sama gitu ya. Tapi bedanya mungkin ada yang emang kita jadi orang mempersiapkan sebelum acara sama sudah acara itu berlangsung gitu. Ya ketika memang waktu itu di himpunan aku memang udah mempersiapkan, maksudnya bagian untuk mempersiapkannya sebelum acara ya secara otomatis kan pekerjaan kita di hari itu kan udah akan berkurang dan berbeda gitu kan ya. Itu nanti aku memilih yang kayak gitu sih sebenarnya. Kalau kita berbicara soal himpunan, kan Mas Jawad sudah menjabat selama 2 periode ini. 2 periode. Mungkin Mas Jawad bisa berbagi keluh kesah sebagai mahasiswa aktif di himpunan, bagi kepada mungkin dari teman-teman kita yang ingin masuk ke himpunan juga namun belum terlaksana. Sebenarnya organisasi itu adalah bisa dibilang kehidupanku gitu kan ya. Soalnya dari SMP udah seneng banget ikut organisasi, terus lanjut SMA, lanjut kuliah dulu udah mikir wah kayaknya kuliah lebih menantang, lebih seru soalnya semakin meningkat, semakin tinggi sebuah instansi pendidikan kan juga akan semakin lebar juga kan. Hal yang bisa kita kembangkan dalam sebuah organisasi gitu. Kalau kesah mungkin pasti namanya organisasi ada namanya senangnya, sukanya, tapi juga ada sedihnya, dukanya juga ada gitu kan. Kalau di organisasi kampus mungkin kita harus lebih bisa berdamai dalam mengkoordinasikan rencana dan juga kenyataan itu tuh kadang kita harus bisa berdamai secara cepat gitu. Maksudnya lebih yang kayak ketika dulu di SMA kita bisa sharing sama pembina kita, terus kita bisa dibimbing langsung, dibimbing banget dan sebagainya. Kita nyari duit mungkin dikasih sama kampus lebih mudah dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau di tingkat kampus kan birokrasinya lebih luas, lebih susah juga dan sebagainya gitu kan. Nah itu yang maksudnya di situ gitu. Tapi kalau senangnya kita bisa menjalin hubungan dengan orang lain itu juga lebih luas juga gitu. Benar. Bisa satu Indonesia kita bisa selami gitu kan, ibaratnya seperti itu. Tapi apakah dari himpunan ini Anda merasakan dampak yang Anda mau sendiri seperti kayak tadi menjalin hubungan dengan
dengan yang lain maupun se-Indonesia gitu? Ya pasti ada lah dampak yang ada dalam diriku saat ini ketika dulu bergabung 2 tahun di himpunan ini. Ya salah satunya belajar untuk itu kan, aku masih belajar namanya memanage waktu gitu kan, memprioritaskan mana yang memang harus diprioritaskan, bagaimana cara aku bisa membuat skala prioritas yang benar gitu. Ya dulu masih belajar dan belajar kayak gitu sih. Oke, berarti selama menjabat ini Mas Jawa itu suka sekali dengan menjalin hubungan, bagaimana caranya bekerja sama dengan yang lainnya, bekerja sama dengan tim, seperti itu. Nah, di 2 periode ini Mas Jawa ingin lanjut untuk ke himpunan atau ranah yang lebih tinggi lagi, masuk ke BEM fakultas atau ke BEM universitas sendiri? Kalau di himpunan sendiri kan karena emang dulu udah ada kesepakatan bahwa yang lurusin itu biar semester 5 ke bawah gitu loh. Oh, iya. Itu ya nanti untuk himpunan kayaknya udah gitu, biar diurusin, dikembangkan oleh adik-adiknya lagi gitu kan. Kalau untuk tingkat selanjutnya kayak fakultas atau universitas belum ada rencana sampai sekarang, karena emang semakin menambah semesternya juga semakin banyak tanggung jawab yang harus diselesaikan. Kayak sekarang udah mulai hektik sama magang, besok KKL, terus KKN, habis itu skripsi. Ya aku sendiri kayak menyadari kalau seumpama aku gabung organisasi lagi kayaknya juga bakalan tambah ribet gitu, tambah susah ngaturnya dan sebagainya. Untuk sementara sih kayaknya untuk rencana atau keinginan belum ada. Berarti Anda istirahat sejenak dulu dalam organisasi. Betul. Nah, untuk periode sekarang ini kan seperti kita tahu sedang ada pemilihan calon ketua himpunan dan wakil ketua himpunan. Apa sih pesan Anda buat mereka yang nantinya akan menjabat sebagai ketua himpunan dan wakil himpunan? Kan aku juga mau mengungkapkan nih, seneng kan, karena yang nyalon itu ternyata juga banyak gitu, lebih banyak daripada tahun kemarin, ada 3 pasangan sekarang. Intinya pesannya ya nanti kalian akan menjadi sosok pemimpin, sosok pemimpin yang akan mengkoordinasikan teman-teman kalian di organisasi gitu aja sih. Terus pesanku tetap jaga komunikasi yang pertama, karena kita anak komunikasi. Soalnya kadang kita anak komunikasi tapi paling sering miskomunikasi gitu loh. Betul. Gitu. Kalau Jadi boleh tahu itu faktornya apa? bentar dong, itu kan pesan buat itu dulu kan. Itu yang pertama, jaga komunikasi. Terus juga harus pintar-pintar sabar, karena memang di organisasi kan banyak kepala yang ada gitu kan. Nggak mungkin selamanya kita bakal sejalan gitu. Benar. Itu sebagai ketua dan wakil kalian harus pandai-pandai untuk mengkoordinasikan teman-teman kalian, terus untuk memilih pilihan dan sebagainya. Ya harus tetap bisa, intinya merangkul gitu lah menjadi satu. Berarti membentuk keharmonisan. Ya bisa dibilang seperti itulah. Oke, terima kasih Mas Jat untuk waktu luangnya. Sama-sama. Ya, kita cukupkan saja pada program talk show malam-malam ini. Mungkin ada kesalahan kata atau apapun itu bisa dimaafkan. Semoga pesan-pesan yang Mas Jat disampaikan bisa tersampaikan oleh mereka. Sekian dari talk show kali ini. Selamat malam.